Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial pola gamis dengan lingkar badan 120 cm dengan ukuran besar ya untuk lingkar badannya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum paham, untuk pola baju gamis dengan lingkar badan besar, itu kita gunakan pola dasar baju wanita dengan pola dasar yang pola depannya itu lebih lebar daripada pola belakang. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu dan yang belum paham, simak dan perhatikan video ini baik-baik ya, supaya teman-teman paham dan tidak ada kesalahan dalam pemahaman. Baik teman-teman, kita lanjut ke tutorial pembuatan polanya. Nah, jadi ini adalah ukuran yang akan saya gunakan di pembuatan pola baju gamis dengan lingkar badan 120 cm. Ini adalah ukuran yang saya gunakan. Dan seperti ini cara pembagiannya ya teman-teman. Bisa teman-teman screenshot supaya teman-teman tidak lupa cara pembagiannya. Oke, dan ini juga akan saya jelaskan sambil saya membuat polanya supaya nanti lebih jelas dan insya Allah teman-teman paham. Oke, langkah pertama kita buat dulu garis lurus seperti ini ya. Ini untuk garis bantu teman-teman. Ini sebagai garis bantu. Langkah pertama kita buat garis lurus seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tentukan untuk panjang garisnya. Untuk panjang garisnya teman-teman, kita samakan dengan panjang punggung yang kita ukur dari badan customer. Panjang punggung atau panjang pinggang 40 cm. Nah, berarti untuk panjang garisnya kita buat sepanjang 40 cm sesuai panjang punggung atau panjang pinggang yang kita ukur dari badan customer. Oke, saya coba ukur dulu ya. Nah, saya ukur dulu teman-teman. Untuk panjangnya 40 cm. Oke, ini kelebihan garisnya. Nah, 40 cm sampai sini titiknya. Kemudian, yang ukuran 40 cm ini kita bagi dua. Jadi, 40 cm dibagi dua adalah 20 cm. Oke, titiknya di sini. Kemudian, yang ukuran 20 cm ini kita bagi dua lagi. 20 cm dibagi dua adalah 10 cm. Oke, titiknya di sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Langkah berikutnya, kita buat garis pada ujung garis yang paling atas. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di titik yang ini ya teman-teman, ini kita buat garis juga. Ini nantinya sebagai garis lebar dada teman-teman. Nah, kemudian di titik yang satunya lagi, ini kita buat garis juga. Ini nantinya sebagai garis lingkar badan. Kemudian pada titik yang paling bawah juga sama, kita buat garis ya. Ini nantinya sebagai garis lingkar pinggang. Nah, langkah berikutnya teman-teman, kita tentukan untuk ukuran LB atau lingkar badan. LB lingkar badan 120 cm dibagi 4 sama dengan 30 cm. Untuk pola depan, seperempat lingkar badan adalah 30 cm, kita tambah 1 cm. Jadi 31 cm. Nah, itu adalah rumusnya ya. 31 cm teman-teman. Kita buat ukuran 31 cm di garis yang paling atas. Mulai dari sini ke sampingnya 31 cm. Oke, 31 cm titiknya di sini. Nah, di sini ya. Oke, di sini teman-teman. Kemudian di garis yang paling bawah juga sama, kita buat ukuran 31 cm. Mulai dari sini ke sampingnya 31 cm. Nah, titiknya di sini teman-teman. Kemudian dari titik yang atas ke titik yang bawah kita hubungkan, kita buat garis. Oke, seperti ini. Langkah berikutnya, dari garis yang paling atas, ini kita naikkan ke atasnya sebanyak 2 cm. Nah, ini merupakan rumus ya teman-teman. Kita naikkan ke atasnya sebanyak 2 cm. Oke, 2 cm. Nah, titiknya di sini. Kemudian kita buat garis. Nah, ini kita hubungkan seperti ini ya.
Oke, dapat dipahami. Langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LL atau lingkar leher. LL lingkar leher ya, 48 cm dibagi 6 sama dengan 8 cm ditambah 1 sama dengan 9 cm. Nah, kita buat ukuran 9 cm teman-teman di garis yang paling atas yang sudah kita naikkan 2 cm ya. Mulai dari sini ke sampingnya 9 cm. Oke, 9 cm titiknya di sini. Nah, di sini ya teman-teman. Kemudian untuk turunnya, untuk ke bawahnya ya teman-teman. Nah, kita gunakan ukuran 1/6 lingkar leher. LL lingkar leher 48 cm dibagi 6 sama dengan 8 cm. Nah, kita gunakan ukuran 8 cm, tidak perlu ditambah 1 cm kalau untuk turunnya ya teman-teman. Nah, kita gunakan ukuran 8 cm. Nah, kita buat ukurannya itu teman-teman dari garis yang kedua. Dari garis yang kedua ya. Mulai dari sini ke bawahnya 8 cm. Oke, 8 cm titiknya di sini. Kemudian teman-teman, kita hubungkan titiknya ini ya untuk membuat kerung leher bagian depan. Perhatikan baik-baik ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran B, bahu. Lebar bahu ya. B, bahu 14 cm. Nah, kita buat ukuran 14 cm teman-teman di garis yang paling atas. Mulai dari sini ke sampingnya 14 cm. Oke, 14 cm titiknya di sini. Nah, di sini ya. Kemudian untuk turun bahu bagian depan, dari titik ini kita turunkan ke bawahnya sebanyak 4 cm. Nah, kita turunkan ke bawahnya 4 cm untuk turun bahu bagian depan. Oke, titiknya di sini. Kemudian kita buat garis untuk garis bahu bagian depan. Mulai dari sini ke titik yang sudah kita turunkan 4 cm, kita hubungkan, kita buat garis untuk garis bahu bagian depan. Oke, seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LD atau lebar dada. LD lebar dada 40 cm dibagi 2 sama dengan 20 cm. Nah, kita buat ukuran 20 cm teman-teman. Mulai dari sini di garis lebar dada ya. Mulai dari sini ke sampingnya 20 cm. Oke, 20 cm. Titiknya di sini. Nah, saya perjelas ya. Nah, di sini teman-teman. Kemudian dari garis lingkar badan, mulai dari sini ke bawahnya kita turunkan, kita buat ukuran ya sebanyak 3 cm. Nah, turun 3 cm ini untuk mencari pasnya kerung lengan pada baju atau pada pola baju sesuai dengan ukuran LK atau lingkar ketiak. Nah, kita turunkan dulu sebanyak 3 cm. Kemudian kita buat lengkungan untuk kerung lengan bagian depan. Mulai dari ujung garis bahu bagian depan ke titik lebar dada, lalu ke titik yang sudah kita turunkan 3 cm. Nah, namun sebelumnya kita jangan dulu buat garis ya. Kita buat titik-titik dulu seperti ini teman-teman. Karena nanti di akhir setelah pola belakang jadi, kita akan melakukan pengukuran untuk kerung lengannya ya, sesuai dengan ukuran LK atau lingkar ketiak teman-teman. Nah, kita buat titik-titik dulu seperti ini. Paham ya? Oke, langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LPI atau lingkar pinggang. LPI lingkar pinggang 104 cm dibagi 4 sama dengan 26 cm. Nah, untuk pola depan teman-teman, seperempat lingkar pinggang adalah 26 cm, kita tambah 1 cm, jadi 27 cm. Paham ya? Nah, kita buat ukuran 27 cm di garis lingkar pinggang. Mulai dari sini ke sampingnya 27 cm untuk ukuran lingkar pinggangnya. Oke, 27 cm titiknya di sini. Kemudian teman-teman, dari titik ini
ke titik yang ini kita hubungkan, kita buat garis ya. Nah, kita buat garis sedikit lengkung seperti ini teman-teman. Jangan terlalu lengkung juga, yang penting terlihat sedikit lengkung ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini untuk pola depan sudah jadi. Lanjut ke pola belakang. Untuk pola belakang teman-teman, cukup kita menarik garis dari pola depan ya. Nah, jadi kita samakan garis-garisnya. Untuk pola depan kita tarik ke pola belakang ya. Nah, seperti ini, perhatikan baik-baik. Mulai dari garis yang kedua, jangan dari garis yang pertama ya, tetapi dari garis yang kedua. Usahakan membuat garisnya itu lurus ya teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini. Kemudian di garis lingkar dada, lebar dada teman-teman, kita buat garis juga. Oke, kemudian di garis lingkar badan. Yang terakhir di garis lingkar pinggang yang paling bawah. Usahakan lurus membuat garisnya ya. Nah, seperti ini. Oke, langkah berikutnya teman-teman, kita tentukan untuk ukuran lingkar badan bagian belakang ya. Nah, caranya seperti ini. LB lingkar badan 120 cm dibagi 4 sama dengan 30 cm. Nah, untuk yang depan tadi ditambah 1 cm dari ukuran 1/4 lingkar badan. Sedangkan untuk bagian belakang, dari 1/4 lingkar badan kita kurangi 1 cm. Hasilnya adalah 29 cm. Nah, kita buat ukuran 29 cm teman-teman. Mulai dari sini ke sampingnya 29 cm. Oke, 29 cm. Nah, titiknya di sini ya. Nah, di sini teman-teman. Kemudian pada garis yang paling bawah juga sama. Kita buat ukuran sebanyak 29 cm, sama seperti yang atas ya. Mulai dari sini ke sampingnya 29 cm. Oke, titiknya di sini teman-teman. Kemudian kita hubungkan dari titik yang atas ke titik yang bawah. Ini kita hubungkan, kita buat garis ya. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya, dari garis yang paling atas, untuk pola belakang rumusnya, kita naikkan ke atasnya sebanyak 1 cm. Untuk yang depan tadi kan 2 cm naiknya, sedangkan untuk bagian belakang kita naikkan sebanyak 1 cm. Dari garis yang paling atas ya, kita naikkan 1 cm teman-teman. Oke, titiknya di sini. Nah, kemudian kita buat garis. Kita buat garis ya. Nah, ini kita hubungkan seperti ini teman-teman. Paham ya? Oke, langkah berikutnya kita tentukan untuk LL atau lingkar leher. LL lingkar leher 48 cm dibagi 6 sama dengan 8 cm, ditambah 1 sama dengan 9 cm. Nah, kita buat ukuran 9 cm di garis yang paling atas. Mulai dari sini ke sampingnya 9 cm. Oke, 9 cm titiknya di sini. Kemudian, untuk membuat kerung leher bagian belakang, untuk membuat lengkungannya, cukup kita buat lengkungan ke garis yang kedua. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah cukup ya. Paham ya? Oke, langkah berikutnya teman-teman, kita tentukan untuk ukuran B, bahu. B, bahu 14 cm. Nah, kita buat ukuran 14 cm teman-teman di garis yang paling atas. Mulai dari sini ke sampingnya 14 cm. Oke, 14 cm titiknya di sini. Kemudian untuk turun bahu bagian belakang, ini kita turunkan sebanyak 3 cm. Oke, dari titik ini kita turunkan ke bawahnya sebanyak 3 cm untuk turun bahu bagian belakang. 3 cm. Oke, titiknya di sini teman-teman. Kemudian kita buat garis untuk garis bahu bagian belakang. Mulai dari sini ke titik yang sudah kita turunkan 3 cm untuk turun bahu bagian belakang.
Nah, ini kita hubungkan ya, kita buat garis untuk garis bahu bagian belakang. Oke, seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya, kita tentukan untuk ukuran LP atau lebar punggung. LP lebar punggung 42 cm dibagi 2 sama dengan 21 cm. Nah, untuk mendapatkan ukuran lebar punggung, cukup melakukan penambahan dari ukuran lebar dada. Cukup melakukan penambahan 2 cm dari ukuran lebar dada ya. Nah, misalkan di sini kita mendapatkan ukuran untuk lebar dadanya dari badan customer adalah 40 cm, berarti untuk lebar punggung cukup melakukan penambahan 2 cm dari ukuran lebar dada. Hasilnya adalah 42 cm. Paham ya? 42 cm dibagi 2 sama dengan 21 cm. Nah, kita buat ukuran 21 cm teman-teman di garis lebar punggung. Mulai dari sini ke sampingnya 21 cm. Oke, 21 cm. Nah, titiknya di sini ya. Kemudian teman-teman, jika yang depan dari garis lingkar badan kita turunkan 3 cm, maka untuk yang belakang juga sama. Dari garis lingkar badan kita turunkan sebanyak 3 cm. Oke, titiknya di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Langkah berikutnya kita buat lengkungan untuk kerung lengan bagian belakang. Namun kita buat dulu titik-titik seperti yang depan ya, karena nanti kita akan melakukan pengukuran. Jadi simak baik-baik ya supaya teman-teman tidak ada kesalahan dalam pemahaman. Oke, mulai dari ujung garis bahu bagian belakang ke titik lebar punggung, perhatikan cara membuat lengkungannya. Lalu ke titik yang sudah kita turunkan sebanyak 3 cm dari dari garis lingkar badan. Nah, seperti ini teman-teman. Paham ya? Langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LPI atau lingkar pinggang. Perhatikan baik-baik ya. LPI lingkar pinggang 104 cm dibagi 4 sama dengan 26 cm. Untuk pola depan tadi, dari 1/4 lingkar pinggang adalah 26 cm ditambah 1. Sedangkan untuk pola belakang, dari 1/4 lingkar pinggang kita kurangi 1 cm. Jadi 25 cm. Nah, kita buat ukuran 25 cm teman-teman di garis lingkar pinggang ya untuk bagian belakang. Mulai dari sini ke sampingnya 25 cm. Oke, 25 cm. Nah, titiknya di sini kita buat titik dulu, jangan dulu buat garis ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita lakukan penambahan ke sampingnya sebanyak 3 cm untuk penambahan kupnat. Oke, kita tambah 3 cm dari ukuran lingkar pinggang ya. Ke sampingnya kita tambah 3 cm. Nah, titiknya di sini teman-teman. Kemudian kita buat garis ya. Dari titik ini ke titik yang sudah kita tambah 3 cm dari ukuran lingkar pinggang. Ini kita buat garis, kita hubungkan ya. Nah, kita buat garis sedikit lengkung seperti ini teman-teman. Oke, paham ya? Langkah berikutnya kita buat untuk garis-garis kupnatnya. Kita buat untuk garis-garis kupnatnya. Caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita ukur untuk ukuran garis pinggang. Mulai dari sini ke titik yang ini teman-teman. Ini kita ukur lebarnya berapa sentimeter. Nah, lebarnya adalah 28 cm. Nah, cara menentukan untuk ukuran kupnat atau untuk membuat kupnat teman-teman, dari ukuran 28 cm ini kita bagi 3. 28 cm dibagi 3 adalah 9,3 cm. Nah, kita luruskan saja menjadi 9,5 cm supaya lebih mudah ya. Nah, mulai dari sini teman-teman, ke sampingnya kita buat ukuran sebanyak 9,5 cm. Oke, titiknya di sini 9,5 cm, kelihatan ya. Kemudian, dari titik ini ke sampingnya kita buat ukuran sebanyak 1,5 cm. Nah, titiknya di sini teman-teman. Kemudian ke sampingnya lagi kita buat ukuran sebanyak 1,5 cm juga. Nah, seperti ini ya.
sehingga keseluruhan untuk lebar kupnat adalah 3 cm, sesuai dengan penambahan kupnatnya 3 cm. Paham ya? Sekarang kita buat untuk ukuran tinggi kupnatnya. Untuk tinggi kupnatnya kita buat setinggi 14 cm. Dari titik yang tengah ke atasnya kita buat ukuran setinggi 14 cm, teman-teman. Oke, titiknya di sini. Nah, lalu kita buat garis. Kita hubungkan setiap titiknya ya. Perhatikan cara membuat garisnya. Mulai dari titik yang tengah dulu, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, kemudian teman-teman, ini kita ukur untuk kerung lengan ini ya. Antara pola depan dan pola belakang keseluruhannya harus ada sesuai dengan ukuran lingkar ketiak yang kita ukur dari badan customer. Oke, perhatikan baik-baik. LK lingkar ketiak 50 cm. Mohon maaf, 55 cm. Nah, jadi untuk keseluruhan kerung lengan ini teman-teman harus ada 55 cm sesuai dengan ukuran lingkar ketiak. Oke, kita coba ukur dulu untuk pola depan. Nanti selanjutnya kita ukur untuk pola belakang. Nah, kita ikutin titik-titik ini ya. Nah, kerung lengan ini teman-teman, perhatikan cara mengukurnya. Oke, seperti ini. Diputar pelan-pelan saja. Nah, hasilnya adalah untuk bagian depan hasilnya adalah 29 cm. Untuk kerung lengan bagian depan adalah 29 cm. Ingat baik-baik ya. Nah, untuk bagian depan 29 cm. Kemudian kita ke bagian belakang. Nah, kita ukur di titik-titik kerung lengan bagian belakang ya. Nah, diputar sama seperti yang depan tadi cara mengukurnya ya teman-teman. Oke. Nah, untuk bagian belakang ukurannya adalah 26 cm. Nah, ini berhenti di angka 26 cm teman-teman. Lalu kita jumlahkan ya, kita tambahkan. Yang depan tadi adalah 29 cm. Ditambah bagian belakang 26 cm. Hasilnya adalah 55 cm. Nah, berarti itu sudah pas dengan ukuran lingkar ketiak 55 cm. Tidak perlu kita ubah lagi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Kemudian jika teman-teman terjadi hal antara kerung lengan bagian depan dan kerung lengan bagian belakang, pas kita jumlahkan untuk ukurannya, itu lebih dari ukuran lingkar ketiak yang kita ukur dari badan customer. Nah, misalkan seperti ini ya, perhatikan baik-baik. LK lingkar ketiak 55 cm. Kemudian pas kita melakukan pengukuran, hasilnya itu adalah 58 cm. Berarti lebih 3 cm dari ukuran lingkar ketiak. Nah, seperti apa cara memperkecilnya? Caranya seperti ini teman-teman. Nah, ini tadi sudah saya buat ya, cuman ada kesalahan, jadi saya buat ulang teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik. Untuk memperkecil ukurannya, ini kan tadi di awal kita turunkan 3 cm dari garis lingkar badan. Untuk yang belakang juga sama, dari garis lingkar badan kita turunkan 3 cm. Nah, untuk memperkecil ukurannya, kita turunkan dari garis lingkar badan sebanyak 2,5 cm. Kemudian kita buat titik-titiknya lagi seperti ini teman-teman. Kemudian kita ukur ulang. Yang belakang juga sama. Jika yang depan turunnya 2,5 cm atau 2,5 cm, maka yang belakang juga ikut ukurannya ya, 2,5 cm. Kemudian yang belakang juga kita buat titik-titiknya lagi seperti ini teman-teman. Paham ya? Di titik yang sudah kita turunkan 2,5 cm. Kemudian kita ukur ulang untuk keseluruhannya ya. Nah, jika sudah pas, berarti tidak perlu kita ubah lagi. Namun jika terjadi hal ukurannya itu kurang dari ukuran lingkar ketiak, nah misalkan lingkar ketiak di sini kan 55 cm, pas kita melakukan pengukuran antara kerung lengan bagian depan dan bagian belakang, hasilnya adalah 52 cm.
berarti kurang 3 cm dari ukuran LK, lingkar ketiak. Nah, cara memperbesarnya seperti ini teman-teman. Nah, di awal itu kan kita turunkan 3 cm. Dari garis lingkar badan kita turunkan 3 cm ke bawahnya. Untuk memperbesar ukurannya, kita turunkan sebanyak 3,5 cm. Kemudian kita buat titik-titiknya lagi. Yang belakang juga sama, kita turunkan 3,5 cm. Kita buat titik-titiknya lagi. Kemudian kita ukur ulang. Jika masih kekecilan, berarti kita turunkan 4 cm. Yang belakang juga sama, 4 cm, sampai mendapatkan ukuran yang pas. Paham ya? Nah, jadi seperti itu teman-teman, cara mendapatkan ukuran kerung lengan sesuai dengan ukuran LK. Mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, ini kita lakukan pemotongan dulu untuk polanya ya. Nanti setelah ini kita lanjut untuk bagian bawahan bajunya, potongan bagian bawah ya, atau rok pada baju gamisnya teman-teman. Oke, perhatikan cara memotongnya. Baik teman-teman, sebelum kita memotong polanya, karena ukuran kerung lengan bagian depan dan bagian belakangnya sudah sesuai dengan ukuran lingkar ketiak, maka ini kita pertebal ya, kita buat garis pada titik-titiknya, karena ukurannya sudah pas. Nah, yang belakang juga sama. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, perhatikan cara memotong polanya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lanjut ke bagian bawahnya, bagian bawah bajunya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembuatan pola bagian bawah baju gamisnya ya, atau bagian potongan bawahnya. Nah, caranya seperti ini teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini kertasnya, saya sudah ada coret-coret, tidak apa-apa ya. Di belakangnya sudah ada coret-coretnya. Kita fokus saja ke pembuatan polanya, perhatikan baik-baik ya. Nah, langkah pertama teman-teman, kita buat dulu garis lurus seperti ini ya. Ini sebagai garis bantu atau garis awalan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tentukan untuk panjang garisnya. Untuk panjang garisnya, kita buat panjangnya sesuai dengan panjang rok. Nah, jadi seperti ini ya cara menentukan panjang roknya. Perhatikan baik-baik. Sebentar. PB, panjang baju. Nah, panjang baju yang kita ukur dari badan customer adalah 135 cm. Nah, cara menentukan panjang rok 135 cm dikurangi PP, panjang punggung atau panjang pinggang 40 cm. Hasilnya adalah 95 cm. 135 cm dikurangi 40 cm adalah 95 cm. Berarti untuk panjang potongan bagian bawah bajunya adalah 95 cm atau panjang roknya teman-teman, 95 cm. Oke, kita ukur dulu teman-teman. Dari ujung garis yang paling atas ke bawahnya sebanyak 95 cm. cm teman-teman. Nah, sampai sini titiknya ya. Saya perpanjang ke titik 95 cm. Oke, paham ya? Langkah berikutnya teman-teman, ini kita buat garis pada ujung garis yang paling atas. Oke, seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LPI untuk bagian depan ya.
LPI lingkar pinggang. Oke, perhatikan baik-baik. LPI lingkar pinggang 104 cm dibagi 4 sama dengan 26 cm. Nah, untuk bagian depan dari seperempat lingkar pinggang kita tambah 1 cm, jadi 27 cm. Oke, kita buat ukuran 27 cm teman-teman. Mulai dari sini ke sampingnya 27 cm. Oke, 27 cm, titiknya di sini. Nah, di sini kita buat titik dulu, jangan dulu buat garis ya. Kita buat tanda dulu seperti ini teman-teman. Kemudian kita tentukan untuk ukuran TPG atau tinggi panggul. TPG tinggi panggul 20 cm. Nah, kita buat ukuran 20 cm teman-teman. Mulai dari sini ke bawahnya 20 cm. Oke, 20 cm, titiknya di sini. Nah, di sini ya. Kemudian kita buat garis di titik tinggi panggul ya, 20 cm. Kita buat garis seperti ini ya, melintang teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya kita tentukan untuk ukuran lingkar panggul. Perhatikan baik-baik ya. LPG lingkar panggul 130 cm dibagi 4 sama dengan 32,5 cm. Nah, untuk bagian depan dari seperempat lingkar panggul kita tambah 1 cm. Hasilnya adalah 33,5 cm. Nah, kita buat ukuran 33,5 cm teman-teman di garis lingkar panggul. Ini adalah garis lingkar panggul. Mulai dari sini ke sampingnya 33,5 cm. Oke, 33,5 cm, titiknya di sini ya. Nah, di sini teman-teman. Kemudian pada ujung garis yang paling bawah ini kita buat garis melintang ya. Nah, ini saya perjelas dulu ya teman-teman. Nah, sampai sini titik lingkar panggul. Kemudian pada ujung garis yang paling bawah kita buat garis. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk garis yang paling bawah, teman-teman. Nah, ini kita buat ukurannya selebar 50 cm. Ini sudah cukup ya. Sudah cukup besar nantinya teman-teman. Kita buat selebar 50 cm. Oke, titiknya di sini. Namun jika teman-teman ingin membuatnya agak kecil bisa dibuat 45 cm. Ini mah selera saja ya, selera teman-teman. Oke, jika ingin lebih besar berarti teman-teman buat 55 cm. Nah, di sini saya contohkan saja untuk lebar garis yang paling bawah adalah 50 cm. Ini sudah cukup besar ya. Kemudian dari titik ini ke titik yang ini kita hubungkan. Kita buat garis ya, kemudian ke titik yang ini teman-teman, yang paling bawah. Oke, kita hubungkan dulu dari titik ini, titik pinggang ke titik panggul ya. Sebentar teman-teman, kita buat agak lengkung ya. Kita buat sedikit lengkung. Nah, seperti ini. Lalu dari titik ini ke titik yang ini kita hubungkan, kita buat garis. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kemudian nah ini kita ukur ya. Untuk garis yang samping ini kita ukur teman-teman. Ukurannya harus ada sesuai dengan panjang garis yang ini teman-teman, yang sampingnya ya. Dari sini ke sini panjangnya adalah 95 cm. Berarti garis yang ini juga sama, harus ada 95 cm. Oke, kita coba ukur dulu teman-teman. Mulai dari sini ke bawahnya 95 cm. Oke, 95 cm. Nah, sampai sini titiknya teman-teman. Kemudian ini kita buat lengkung seperti ini ya. Nah, lengkungkan teman-teman. Paham ya? Oke. Nah, ini sudah selesai. Lanjut ke cara pemotongannya. Perhatikan cara memotongnya.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini untuk bagian depan, nantinya seperti ini. Oke, paham ya? Kemudian kita buat untuk bagian belakang. Nah, caranya seperti ini. Kita ambil lagi kertas seperti ini teman-teman. Kemudian ini tinggal kita jiplakan ya. Untuk pola depan kita jiplakan seperti ini. Nah, kita jiplak saja teman-teman. Kita jiplak ya. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya, untuk bagian belakang itu kita buat lebih kecil ya. Caranya seperti ini, karena tadi kan ada pengurangan untuk bagian atasnya. Nah, untuk bagian bawahnya, kita kurangi dari sisi sebelah sini ya, yang bagian lurusnya teman-teman. Ini kita kurangi ke bagian dalamnya, kita buat ukuran sebanyak 2 cm untuk pengurangannya. Perhatikan baik-baik. Kita kurangi sebanyak 2 cm. Di bawahnya juga sama. Oke, seperti ini. Lalu kita buat garis. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjut ke cara pemotongan. Perhatikan cara memotongnya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Ini sudah selesai. Ini pola depan dan ini pola belakangnya teman-teman. Ini pola depan dan ini pola belakang ya. Kemudian untuk bagian depan ini kita tidak memakai kupnat. Yang memakai kupnat cukup bagian belakang saja. Bagian atasnya saja, yang bawahnya tidak perlu ya. Lalu teman-teman, untuk penambahan kampuh jahitan, pola ini belum dengan penambahan kampuh jahitan. Nah, untuk penambahan kampuh jahitan pas kita memotong kain, kita tambah 1,5 cm untuk kampuh jahitan. Kemudian untuk kampuh resleting belakang, kita tambah sebanyak 3 cm. Lalu untuk kampuh lipatan bawah bajunya, kita tambah 2 cm sampai dengan 3 cm, sesuaikan saja. Oke teman-teman, nah jadi seperti itu cara pembuatan pola baju gamis dengan lingkar badan besar 120 cm. Kita gunakan pola dasar baju wanita yang pola depan lebih lebar dari pola belakang. Paham ya? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan di rumah. Di sini kita sama-sama belajar saja. Saya juga masih belajar. Kita berbagi ilmu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.